Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore para pemirsa channel Susno Duaji, channel petani kampung, pariwisata, dan isu-isu menarik. Kita jumpa lagi di sore ini. Sore ini spesial edisi. Kenapa saya katakan spesial? Kita akan berbicara masalah hukum, masalah keadilan, masalah kejujuran, masalah kebenaran, dan masalah kritik, kemudian masalah hal-hal yang dirasa tidak pantas dalam penegakan hukum. Saya sengaja sore ini berpakaian begini, ya karena kebetulan habis sholat asar gitu kan, dan sengaja tidak saya lepas. Kenapa? Karena berbicara masalah kejujuran, keadilan, kebenaran, kita harus ingat yang paling benar itu bukan hanya undang-undang. Undang-undang itu hanya di bumi, di dunia. Sementara itu buatan manusia bisa diakali. Tapi keadilan, kejujuran, kebenaran, pertanggungjawabannya itu kepada ilahi. Kekuasaan, pangkat, jabatan itu sementara. Kita diminta tanggung jawab di akhirat, agama apapun yang kita anut. Baiklah, sore ini saya berbicara dengan putrinya seorang advokat yang top, yang viral gitu. Siapa yang tidak hafal nama Alvin Lim, advokat yang berani. Ada yang mengatakan dia ditangkap karena dipidana atas perbuatan melakukan tindak pidana yang disangkakan pada dia, yaitu dituduh menggunakan KTP palsu. Ada yang beranggapan, itu akal-akalan, itu rekayasa. Kenapa rekayasa? Masa yang memalsu dikenain lebih rendah daripada yang menggunakan. Dan yang menggunakan pengacara. Itu urusan lain lah. Silakan publik menilai. Saya tidak mau campur. Tapi sore ini saya akan berbincang dengan putrinya. Yang saya sangat tertarik. Putrinya. Halo, Kate, apa kabar? Halo, Pak. Sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Masih sekolah? Masih. Nah, ini putri keberapa, anak keberapa, dari berapa saudara? Aku anak tunggal. Anak tunggal, berarti satu-satunya. Iya, saya sangat tertarik ya. Ini anak muda, ini saya yakin ini belum umur dewasa ya. Tapi mungkin karena banyak makan vitamin, makan telur, budinya tinggi. Tapi dari penampilannya saya sangat tertarik. Waktu itu Anda unjuk rasa damai di depan kantor Kantor jaksa. Kejaksaan Agung ya. Kemudian unjuk rasa di situ, terus diwawancarai oleh beberapa podcast. Anda bercerita tentang papanya ya, Iya. advokat Alvin Lim. Iya. Papa Anda itu 1 hari sebelum ditangkap, dia persis duduk di situ. Saya yang mewawancarai. Saya wawancarai, kemudian besoknya ditangkap. Ditangkapnya di kantor polisi lagi. Di borgol lagi. Waduh, entah di borgol apa enggak aku nggak tahu, tapi kira-kira begitulah. Saya pikir melakukan kejahatan apa kok gitu. Dan saya nggak tahu gitu. Sekarang saya mau tanya, Ken, bagaimana pandangan Anda atau penilaian Anda terhadap sosok papanya, advokat Alvin Lim? Gimana? Penilaian aku. Kalau Ya, dari kasus ini gitu. ya dari keseluruhan, Dari gimana keseluruhan. papanya? Kalau menurut aku tuh papa aku tuh orang yang berpegang kepada prinsipnya. Berpegang Jadi, pada prinsip. walaupun arus di dunia hukum ini, Mm-mm. walaupun arus ini ya kayak gini, yang mana-mana uang, apa-apa kekuasaan gitu. Papi aku nggak ngikutin itu dan tetap berpegang kepada prinsipnya, tetap ngebela yang bener gitu. Jadi bukan ngebela yang bayar ya, ngebela yang benar. Nah, kita ambil cuplikan sedikit waktu saya wawancara sama papamu, bahwa papamu
sangat konsekuen. Dia katakan, saya bertanggung jawab terhadapnya siapa bilang. Dan mudah-mudahan Kejaksaan Agung mendengar. Kalau tidak benar apa yang dikatakan Pak Alvin, ya Pak Alvin yang dipanggil kan. Betul. Pak Alvin siap mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Termasuk yang polisi tadi belum jalan juga, bintang 2 tadi. Ditolak, Pak. Ditolak laporannya. Ditolak laporan polisinya, LP-nya ditolak. Mudah-mudahan Propam dengar, elit polisi dengar. Ini kejadian di instansi saya. Dia katakan begitu. Saya terkesan dengan pribadinya. Kemudian, Kat, saya rasa Anda ini mahasiswi Fakultas Hukum atau sudah sarjana hukum. Kok dalam unjuk rasanya itu, narasinya, kemudian dalam wawancara dengan podcast, Anda ngerti hukum. Belajar di mana sih? Belajar dari papi aku lah. Aku kan sering ngikut-ngikut sebenarnya dari kecil aku udah terpapar sama hukum gitu. Oh. Aku udah ikut-ikut papi, ketemu klien ke kantor polisi di pengadilan gitu-gitu ikut-ikut. Tapi karena ya kasus ini waktu itu aku juga jadi dengar gitu kan dari pengacara, dari rekanan kasusnya itu gimana ini itu. Jadi ya aku jadi banyak lebih tahu, dan kalau aku nggak tahu ya aku bertanya. Oh, aduh. Jadi autodidak dan Ya, pengalaman ya. Iya. Oh, hebat Anda. Mudah-mudahan besok jadi advokat juga yang membela yang benar. Kat, satu lagi yang saya tanyakan. Papamu kan pernah juga diproses hukum, dipidanakan karena menculik anaknya sendiri. Iya. Saya tanya tadi satu-satunya anak. Berarti yang diculik Anda? Iya, makanya. Padahal waktu itu Apa betul Anda diculik? Ya enggak lah, itu emang sengaja. Waktu itu tuh yang mimpin oknum kepolisian tuh siapa ya? Niko Afinta sama Kanit kasatnya kayaknya Iwan Bule apa siapa gitu. Pokoknya dia itu ngekondisiin sama oknum pelapor biar papi aku bisa dicari-cari pasal yang tepat buat dijerat. Padahal Jadi, Anda tidak diculik. Enggak, kan kalau dikenain kan pasal penculikan kan. Padahal nggak sesuai dong kalau misalnya dibilang aku disengsarakan kan. Enggak, aku dari kecil sampai gede kan aku justru sehat kayak gini kan. Nggak Justru disengsarakan. sehat, justru dibiayai orang tua, justru ikut orang tua, ikut advokat Alvin selaku papanya, itu sukarela, kemauan sendiri. Iya dong, itu kan apalagi aku anak kandung. Anak kandung. Iya, gimana bisa diculik? Nah, katanya ada juga pasalnya mencuri orang. Jadi Anda yang dicuri. Ya makanya masa pengadilan bilang aku setengah milik mama, aku setengah milik papa. Jadi setengahnya dicuri katanya. Iya, gitu katanya. Inilah. Kan konyol. Nah, saya kagum dengan dia. Dia ngerti hukum. Katanya konyol, maling orang setengah. Tapi itu fakta ya. Benar apa enggak? Silakanlah Mahkamah Agung menilai, yang memutus hakimnya bagaimana, kemudian jaksanya menilai, ya polisi yang menyidik menilai. Dan ini fakta loh, di Indonesia loh ini kejadiannya. Dan ini orangnya yang katanya diculik, dibuat sebagai objek yang diculik itu adalah ini, tapi dia sendiri ngaku dia nggak diculik. Dia ikut papanya sendiri. Iya. Kemudian tidak disengsarakan. Iya. Dikasih makan, disekolahkan, kemudian senang sama papa kan. Nah, tapi kok ya itulah. Sampai di penjara. Sampai di penjara. Karena dia tahu, karena papanya katanya dicari-cari kesalahannya. Nah, ini yang bicara bukan saya loh. Yang bicara Kat langsung, dan dialah yang dituduh diculik itu. Iya. Dan dialah yang dituduh dicuri itu. Iya. Dicuri separuh ya. Iya. Karena separuh milik mamanya, separuh. Dan itu dihukum. Dihukum, nggak tahu di negara mana hukum itu. Bagaimana penilaian Anda terhadap perkara papamu yang terakhir ini? Yang setelah selesai wawancara dengan saya di sini, ditangkap. Besoknya pas di Mabes Polri dia ditangkap. Bagaimana perasaan Anda dan bagaimana penilaiannya? Kalau penilaian aku dulu ya. Jadi kalau penilaian aku tuh udah jelas-jelas papi aku dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya. Yang mana sebenarnya kan nggak boleh ditangkap kan. Ini kan putusan belum inkrah kan. Dan ini kasusnya juga udah selesai dulu. Dulu di pengadilan negeri kan udah ditahan, penahanannya udah habis kan. Terus udah naik di Mahkamah Agung, udah sampai ke Mahkamah Agung. Terus abis itu berkas dikembalikan. Seharusnya kan PK kalau ada novum, tapi sekarang malah diulang lagi. Jadi ada 2 putaran gitu. Kan itu nggak boleh. Jadi diadili untuk perkara yang sama. Iya. Itu yang bilang kira-kira kesimpulannya diadili perkara yang sama.
Dulu berkasnya udah sampai, dikembalikan, kemudian dia dibebaskan, terus di PK-kan lagi ke Mahkamah Agung. Enggak, seharusnya kan PK. Asal PK, Tapi malah diturunin lagi ke pengadilan negeri. turunin lagi. Jadi tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan Berkas dikembalikan. dari Mahkamah Agung, diturunin ke pengadilan negeri, terus ke PT sekarang. Jadi 2 putaran gitu. Oke, saya tidak akan banyak menyoroti tentang tekniknya itu, apa begitu, karena saya hanya mendengar dari putrinya, yaitu Kate ini mendengar dari papanya, benar begitu apa tidak. Kalau benar begitu seperti yang diceritakan, sungguh ajaib. Semoga Mahkamah Agung mendengar ini. Semoga Komisi Yudisial juga mendengar ini. Kalau benar, perlu dipelajari berkas ini. Komisi Yudisial, ini keadilan loh. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu aneh, bahwa itu tidak benar, tetapi ini anaknya yang bilang seperti itu, dan papanya waktu juga wawancara di sini dia mengatakan juga seperti itu. Nah, dia katakan, mari kita lihat di sini ada katanya, Pak, Advokat Lim mengatakan perkara saya belum diputus oleh Mahkamah Agung, belum inkrah katanya. Jadi waktu itu dalam kasus Indosuri ya Pak, mereka lakukan yang namanya modus P19 mati. Jadi Apa itu? diberikanlah sebuah petunjuk oleh jaksa kepada polisi yang mana polisi tidak mungkin bisa penuhi. Yaitu petunjuknya itu meminta polisi untuk memeriksa seluruh 14.500 korban. Jadi kan polisi udah periksa 92 orang korban. 92. Padahal kalau kita belajar KUHAP, saksi cukup itu cukup dua atau lebih udah cukup, Pak. Tapi Ini Bapak- 92 kan udah Bapak cukup, tidak Pak. protes ke kejaksaan. Saya protes. Terus Jawaban jaksa gini, kamu dapat P19 ini dari mana? Ini rahasia negara. Sebutkan orangnya, saya mau proses ini orang. Jadi bukannya masalah saya yang diiniin, technicality-nya saya mendapatkannya itu yang dicecar sama dia. loh, tapi akhirnya tetap diminta memeriksa 60 Enggak, ribu orang. ketika saya udah jebolin ke media di situ dan saya broadcastin, sudah tidak, Pak. Tapi yang lebih hebat lagi sekarang, setelah ini naik ke P21, jadi kemarin itu penjahatnya sempat lepas, Pak. Jadi udah ditahan 4 bulan, sempat lepas. Karena P19 mati itu kan. P19 minta sekian puluh ribu orang diperiksa. Iya, kan nggak bakal Oke, mungkin Pak itu. Alvin. Sampai sekarang perkara ini gimana? Sudah disidangkan. Sudah Tetapi disidangkan? muncul kejanggalan lain, Pak. Di hakim. 102 triliun, aset yang disita cuma 2 triliun, dan ada banyak aset sitaan di luar negeri tidak masuk di dalam surat dakwaan. Saya mintakan lagi pertanggungjawaban jaksa. Jadi ketika saya gembar-gembor kejaksaan, jaksa nggak suka. Dan dia tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi ketika ditanyakan oleh media, tuduhan Pak Alvin, dia bilang, nggak mau jawab pertanyaan saya, dia bilang, silahkan masyarakat yang menilai. Mari kita kembali ke wawancara lagi. Itulah keterangan Pak Alvin. Nah sekarang apa yang disampaikan ini sepotong ya, memang tidak terlalu disorot karena dia bukan sarjana hukum, dia bukan advokat, tapi dia tahu masalah bapaknya. Bahasa yang dia sampaikan bukanlah bahasa hukum murni, tapi bahasa keadilan, bahasa seorang anak melihat perlakuan kepada papanya. Dan tolong aparat penegak hukum yang bertanggung jawab pada pengadilan, pada hakim, supaya ini tidak terjadi rekayasa-rekayasa. Kalau benar ini rekayasa, pelajarilah berkas ini. Mahkamah Agung, tugas Anda. Saya selaku rakyat biasa sekarang sudah pensiun, hanya bisa menyalurkan suara-suara dari rakyat. Ini yang punya kesempatan untuk bersuara. Bayangkan kalau putri-putri dan putra-putra dan anak-anak Indonesia seperti ini, yang tidak ada kesempatan untuk berbicara seperti ini, menyampaikan seperti ini, kayak apa korban dari pengadilan. Saya sengaja berpakaian begini untuk menyatakan bahwa keadilan, kejujuran, kebenaran itu jangan hanya dipermainkan dengan kata-kata oleh undang-undang, tapi semuanya itu termasuk pangkat, jabatan, dan pekerjaan Anda dipertanggungjawabkan secara agama, agama apapun yang Anda anut. Saya agama Islam. Ket agama Nasrani. Kemudian Hindu, Buddha, Kristen, atau kepercayaan.
Ingat, pertanggungjawaban kita. Hidup itu sementara. Oke, Ken. Hmm. Apa harapan Anda kepada penegak hukum di Indonesia terhadap nasib papamu? Kalau harapan aku ya, ini kan sebenarnya seharusnya tugas mereka. Kayak polisi, jaksa, hakim. Ini kan tugas mereka yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum. Tapi mereka malah mengambil hak masyarakat dan menindas masyarakat, bukannya melakukan tugas mereka, tapi malah karena mereka enggak becus dalam melakukan tugas mereka, malah sekarang aku yang harus melakukan tugas mereka. Gitu. Mereka yang udah berseragam, udah sekolah tinggi-tinggi, tapi kemampuan mereka itu nggak dipakai. Gitu. Jadi maksudnya tugas mereka, kemampuan mereka artinya untuk mengecek, meneliti perkara papamu. Bukan, maksud aku untuk nggak cuman papa aku, sebenarnya kan ada juga masyarakat yang lain yang banyak, apa ya, aku yakin sebenarnya ada banyak masyarakat yang tertindas dan dikriminalisasi juga sama kayak papa aku, cuman nggak berani bersuara. Pasti banyak ada. Artinya tugas dari aparat penegak hukum itu supaya dia melaksanakan tugasnya dengan baik, jangan kalau tidak senang mengkriminalisasi, begitu? Begitu? Jadi Anda tidak setuju dengan kriminalisasinya? Oke. Memang dia menyuarakan itu, ya maklum lah, ini anak-anak, belum dewasa. Tapi karena tuntutan rasa keadilan, kemudian kita hanya memahami, ambil poin-poin dari apa yang dia katakan. Dia sangat-sangat sakit, sedih dengan perilaku yang diberikan terhadap papanya. Benar apa tidak apa yang disampaikan itu, saya tidak akan memberikan penilaian. Silakan publik menilai. Buka YouTube-nya Alvin Lim, apa yang dia sampaikan, dia termasuk yang berani. Kemudian, benar atau tidak masalah perkaranya, silakan. Kalau hakim, Mahkamah Agung. Kalau di bidang kejaksaan, ada Jaksa Agung. Kalau waktu proses penyidikan, itu Kapolri. Silakan. Tidak apa-apa. Kita tidak perlu malu-malu belajar. Buka saja berkasnya, mulai penyidikannya bagaimana, dalam proses penuntutannya bagaimana, kemudian dalam proses peradilannya bagaimana. Alvin Lim sendiri pernah menyampaikan bahwa siapa jaksa yang menangani dia perkaranya, siapa hakim yang menangani perkara dia, dan siapa polisi yang menangani perkara dia. Mari kita lihat cuplikan ini. Saat ini dia hakim pengadilan tinggi, Pak, ada di Lampung. Kacau. PT Lampung. Namanya siapa? Firdaus. Hakim Firdaus. Firdaus. Jadi menerapkan pasal pencurian anak. Iya, saya ada bukti PN-nya, putusan Jadi PN-nya. memaling manusia. Iya, mencuri Mencuri anak manusia. karena sebagian milik istri. Jadi Katanya. yang dicuri separuh. Itu dia. Kalau separuh dicuri, separuh enggak kan penggelapan. Itu dia, Pak. Enggak tahu lah. Jadi kita nggak bisa berdebat, Pak, sama hakim, Pak. Kalau udah putusan, Pak. Oke. Jadi begitu. Kemudian silakan Anda sampaikan lagi. Iya, sama yang tadi sebelumnya, yang di persidangan itu pemeriksaan perkara persidangan nggak ada buktinya. Jadi papi aku kan sekarang ditahan posisinya, tapi ditahan buat yang nggak ada bukti. Kan kalau sekurang-kurangnya kan harusnya ada 2 bukti. Jadi keterangan saksi, bukti nggak ada. Itu yang kedua. Terus ada lagi kan yang pelaku utamanya 2,5 tahun, tapi papi aku 4 tahun 6 bulan. Jadi Itu- lebih berat dari pelaku utama terhadap kejahatan yang dituduhkan. Oke, para pemirsa sekalian, kita mungkin tidak terlalu mendapatkan gambaran hukum yang jelas karena sebagaimana saya katakan semula, ini anak-anak belum dewasa, tapi dia sudah bisa menilai bahwa ada ketidakadilan terhadap papinya. Kalau betul perkara yang dituduhkan itu pemalsuan KTP yang digunakan, papanya menggunakan KTP yang dibuat oleh kliennya yang buat. Dan kliennya sudah dipunis atas KTP yang tidak benar itu. Nah, kliennya dikenai 2,5 tahun. Sedangkan papanya yang diberi KTP tadi untuk kepentingan perkaranya dikatakan pengacara menggunakan KTP palsu, begitu. Dikenakan papamu bukan yang buat KTP itu kan? Bukan, jadi papi aku alamatnya dipakai. Oh, alamat papinya dipakai. Iya. Yang memakai alamat KTP itu siapa? Kliennya. Kliennya. Yang membuat KTP palsu itu kliennya. Ada yang buat orang lain. Sebenarnya waktu Bukan, persidangan yang membuat itu orang lain untuk kliennya. Ya, bukan papamu yang nyuruh. bukan. Nah, oke. Jadi ada KTP palsu yang dibuat atau digunakan oleh kliennya.
kliennya ini nyuruh orang lain membuat, orang lain itu memakai alamat Kliennya yang pakai alamat pakai. Alvin Lim. Hmm. Alvin Lim yang dipakai alamatnya ini dikenai 4 tahun setengah penjara. Iya. Kemudian yang tadi punya KTP palsu tadi dikenai 2 Tahun setengah. tahun setengah. Hmm. Yang buat itu Yang buat udah ada, udah waktu itu di persidangan dia udah ngaku. dikenai hukuman. Enggak. Nah, yang membuat tidak dikenai hukuman, yang memakai tadi minta dibuatkan tadi kena 2,5, papanya yang dipakai alamatnya kena 4,5. Benar atau enggak apa yang disampaikan itu Allahu alam bisawab. Inilah tugas daripada Mahkamah Agung, ini tugas dari kejaksaan, ini tugas dari kepolisian yang menyidik perkara ini. Saya hanya menyampaikan. Saya sangat tertarik dengan perjuangan dia untuk memperjuangkan ayahnya. Dia polos sekali ngomongnya. Jadi kalau ada kekeliruan dalam bahasa-bahasa hukum ya mohon maaf saja. Karena dia bukan mahasiswi. Dia ini baru selesai SMP gitu ya. Dan istilah-istilah hukum ya terpaksa dia belajar. Karena untuk memperjuangkan ayahnya. Kemudian sekarang papamu di dalam. Iya. Putusan Mahkamah dia apa namanya? Tahu nggak Anda apa namanya? Dia PK ke Mahkamah Agung. Enggak, kan buat itu belum dapat. Belum dapat putusan. Kan di yang sekarang ini kan putusan belum inkrah. Oh, sekarang ini baru putusan kasasi. Lagi ngajuin kasasi. Tapi kita ngajuin kan dari PN kan. Di PN ngajuin nanti kan dilimpah ke MA. Tapi udah hampir 2 minggu belum dilimpah ke MA juga. Padahal kan itu kan seharusnya hak kita. Oke, saya tidak akan terlalu dalam menggali masalah itu karena dia mungkin kan hanya dapat cerita dari papanya, prosesnya belum tahu, tapi artinya putusan perkaranya Pak Alvin Lim ini entah itu di pengadilan tinggi, entah itu di Mahkamah Agung. Kalau pengadilan tinggi itu adalah banding, kalau Mahkamah Agung kasasi dan PK, yang jelas apapun putusannya belum inkrah. Belum, ya. Tapi orangnya sudah ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Nah, itu fakta yang terjadi. Saya tidak terlalu mendalami karena ini bukan Alvin ya, ini anaknya. Cerita dari anaknya seperti itu. Benar atau tidak, ini tidak boleh kita diamkan. Ini negara hukum. Ya mudah-mudahan Bapak Presiden, walaupun dia tidak boleh mencampuri urusan hukum ya, Presiden itu tidak boleh mencampuri urusan Mahkamah Agung. Tapi itulah yang terjadi di Republik ini. Kemudian Pak Menko Polhukam juga tidak boleh mencampuri itu. DPR juga tidak boleh. Yang bisa mencampuri adalah KY, Komisi Yudisial, dan atasannya ya, atasannya hakim ya berada di Mahkamah Agung. Tolonglah dicek, lihat ketidakadilan yang dia sampaikan. Saya tidak akan terlalu banyak mengulas masalah putusan karena saya hanya dapat cerita dari anaknya ya. Saya tidak bisa wawancara dengan Alvin Lim karena dia sudah di dalam dan waktu ngobrol dengan saya di sini sangat terbatas. Saya ingin menyampaikan di sini sebagai jembatan daripada anaknya, jeritan dari anaknya dalam memperjuangkan keadilan terhadap ayahnya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Kate? Ya, aku ingin ya kekuasaan yang paling tertinggi di sini sebagai panglima hukum kan Bapak Jokowi ya yang terhormat. Aku Bukan, Presiden tidak memegang hukum. tapi kan dia yang Mahkamah atas Agung Mahkamah itu. Agung. Iya, tidak, dia bukan atas Mahkamah Agung. Tidak apa-apa, Anda salah nggak apa-apa ya. Iya, Jadi- maksudnya yang Mahkamah Agung kan yang nanti memutuskan kan apakah papaku bersalah atau enggak. Iya, Tapi kan yang atasan Mahkamah Agung yang tidak ada. kan kekuasaan tertinggi Jokowi. Ketua Mahkamah Agung, ya itu pemerintah. Iya, Ya. kalau misalnya Jokowi bisa membantu kan Ya, bisa menekan Pak kan? Jokowi, Pak Presiden hanya bisa mensupport, tapi dia tidak boleh mencampuri. Urusan hukum itu bukan urusan Presiden. Ya. Kita berharap pada Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi ikut berdoa gitu ya. Tapi kalau waktu dia diproses di kepolisian, Pak Jokowi bisa bertanya kepada Kapolri. Karena Kapolri itu di bawah Presiden. Pada waktu dia di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung itu di bawah daripada Presiden. Bisalah
Presiden menanyakan. Tapi begitu sampai urusan pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, itu sepenuhnya kewenangan hakim. Hakim itu berjinjang atasannya sampai ke Mahkamah Agung. Dan dia bertanggung jawab pada siapa? Ya pada Tuhan. Nah, makanya Tapi saya bukannya kita sebagai masyarakat kan Bapak Jokowi kan presiden kita. ya Harusnya kan dia yang boleh menyampaikan ingin keluhan itu pada masyarakat. presiden, boleh, bahwa supaya presiden tahu inilah proses di negaranya. Ya, Tapi kita tidak bisa banyak berharap bahwa Pak Jokowi mencampuri urusan Mahkamah Agung, urusan peradilan, nggak boleh. Terpisah kita. Siapapun tidak boleh mencampuri. Siapa yang bertanggung jawab, ya mereka bertanggung jawab pada Tuhan. Nanti akan ditanya oleh Tuhan, kamu adil tidak? Oke, maka takutlah kepada Allah, takutlah pada Tuhan, ya, agama apapun juga. Ya, itulah saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa channel Susno 2G. maaf Pak, boleh aku tambahin dikit nggak? Mau tambah, silakan. Jadi kan di sini aku juga bukan berbicara buat papaku doang, walaupun emang aku membela papaku. Ya. Tapi di sini kan papaku ada ngebela banyak masyarakat juga kan. Yang kalau misalnya Bapak tahu itu ada yang investasi bodong, terus kayak beberapa halnya lainnya kan papaku yang selalu ngawal kasus itu gitu loh. Dia juga banyak membantu masyarakat yang lain. Meskipun lawan dia tuh raksasa gitu. Jadi kan dia sebenarnya ngebela banyak masyarakat juga. Ini kan masyarakat ini kan juga apa ya, rakyat dari Bapak Jokowi ini gitu. Jadi semakin dia di dalam itu semakin dia nggak bisa ngebantuin rakyat-rakyat yang lain juga. Jadi kalau misalnya aku berjuang untuk papi aku ini, sebenarnya kalau papi aku keluar nih justru papi aku yang ngebelain masyarakat banyak juga. Jadi gimana ya, maksudnya aku bukan ngebela untuk papi aku doang, tapi kan ini bisa dilihat kalau Oke, hukum jadi saya di sudah sini bisa kan. menangkap intinya bahwa Cat berjuang bukan hanya murni untuk papanya saja, tapi dengan bisa menegakkan keadilan untuk papanya juga bisa nanti membantu memperjuangkan keadilan untuk para kliennya. Nah, dan supaya juga hal seperti ini artinya rasa-rasa yang tidak adil ini tidak berlaku kepada orang lain. Iya. Oke, jadi itunya pesan moral yang disampaikan begitu. Jadi para penonton harap maklum ya, saya berwawancara dengan putranya. Kalau ada istilah hukum yang sedikit keliru dan sebagainya, itu kita ambil kira-kira intinya apa. Tapi kita wajib hormat, patut, dan bangga kepada anak-anak seperti ini yang telah tahu akan rasa keadilan, tahu akan rasa ketidakadilan, dan tahu rasa bahwa itu tidak pantas dilakukan kepada papanya. Itulah pesan moral yang kita bisa tangkap di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan hati para pakar hukum, para tokoh-tokoh penegak hukum, para pengacara, dan lain-lain, termasuk aparat penegak hukum yang punya kewenangan dan lain sebagainya untuk meneliti kembali kasus ini. Saya tidak memvonis dalam kasus ini bahwa Pak Alvin tidak bersalah, bahwa Pak Alvin bersalah, bahwa Pak Alvin direkayasa, bahwa Pak Alvin tidak direkayasa. Itu bukan urusan saya, tapi silakan publik yang menilai. Yang saya angkat di sini adalah bagaimana seorang anak peduli akan rasa keadilan dan memperjuangkan suatu keadilan untuk papanya. Dan juga akan bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.